Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, ikhwani fid din wa akhwatu fillah. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Para ustadzah wal ustadzat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis online ya. Yang dimana kita belum mulai materi ya. Kita baru membahas atau kita karena pesertanya sudah cukup banyak ya, bahkan sangat banyak ya. Untuk ikhwan sudah 250 lebih. Akhwat juga sudah 2 grup, yang satu sudah penuh, tambah 1 grup lagi. Jadi ini sudah di luar ekspektasi kita. Alhamdulillah, antusiasnya sangat banyak dalam menuntut ilmu, padahal kita dalam keadaan pandemi, dalam keadaan diberi cobaan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik. Nah, pada malam hari ini insya Allah kita akan menjelaskan tentang program ya mulazamah 2 kitab ya. Ya, karena agak sulit membuat judulnya, jadi disingkat aja Tuhfah vs Jazari ya. Kalau kepanjangan agak sulit membacanya. Ya, kesannya seperti dibenturkan ya, tapi memang ini terjadi di banyak masuk pertanyaan kepada kita yang semisal dengan ini ya. Banyak yang bertanya, Ustaz, mana yang lebih dulu belajar Tuhfah atau Jazari dulu gitu. Ya, seakan-akan ini 2 kitab yang saling bertolak belakang ya, atau yang mempunyai tingkatan-tingkatan. Ya, padahal ini satu tingkat, sebenarnya satu level. Kalau kita cermati, ini 2 kitab ini saling melengkapi. Nah, jadi bukan untuk disejajarkan atau dibanding-bandingkan, tidak. Ini kitab yang saling melengkapi. Begitu juga dengan kitab-kitab tajwid yang lain ya. Mungkin di sini ada lebih jelas, di sana kurang didetailkan, maka itu saling melengkapi. Nah, dan 2 kitab ini masyhur di kalangan para penuntut ilmu, khususnya para pembelajar ilmu Al-Qur'an ya, ilmu tajwid ya. Bahkan di sebagian ma'had ini menjadi kurikulum yang wajib. Nah, wajib dipelajari, bahkan wajib dihafal. Nah, namun sebagiannya ya, sebagian besar bahkan ya, sebagian besar ketika mempelajari kitab ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama, pengajar menyampaikan dengan metode yang kurang tepat sehingga murid masih belum bisa memahami secara gamblang, secara detail maksud dari kitab ini apa gitu. Ya, mereka kebanyakannya hanya secara tekstual. Nah, begitu juga dengan Al-Muqaddimah Jazari ya. Ini juga kasusnya sama, sehingga seakan-akan kitab ini hanya untuk para pembelajar tingkat menengah atas. Nah, ya. Padahal tadi kita sudah sampaikan ini 2 kitab yang saling melengkapi. Yang seharusnya kalau misalkan boleh kita katakan dengan bahasa kami, itu selevel ya, bisa dipelajari bersama-sama dan insya Allah mudah. Tergantung bagaimana cara metode menyampaikannya, metode menjelaskannya. Nah ini yang penting ya, penting kita pahami dulu ya. Sehingga Anda ingin antum semuanya samakan dulu persepsinya. Samakan dulu persepsinya dalam mempelajari atau dalam mengikuti program mulazamah ini untuk apa? Ini penting. Jadi tujuan kita mulazamah ini bukan untuk menghafal. Memang untuk wasilah
Tujuannya yaitu adalah bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan benar, bukan dengan kebetulan benar. Nah, ini tujuannya. Jadi samakan dulu persepsinya. Tujuan mulazamah ini adalah supaya kita bisa, ya nanti yang putus-putus bisa lihat di rekaman di YouTube ya. Insya Allah ta'ala. Atau mungkin coba di restart dulu supaya koneksinya kembali lancar. Biasanya kayak gitu. Nah, ulangi. Samakan persepsi bahwa kita mulazamah ini adalah tujuan utamanya itu adalah bisa membaca Al-Quran dengan benar dari sisi kaidah yang dijelaskan oleh para ulama. Tentunya mutasil sampai ke Rasulullah SAW. Nah, ya, ini tujuan yang sangat penting. Ya. Jadi bukan hanya sekedar membahas secara teoritis saja, ya, tapi bisa menerapkan apa yang ada di dua kitab ini ke praktek bacaan Al-Quran kita. 6. Sehingga kurang tepat kalau misalkan ini hanya layak dikonsumsi untuk para pembelajar menengah ke atas, maksudnya tingkat mahir begitu ya. Enggak, justru dari awal ya. Dari pemula ya asal dia sudah mengenal huruf hijaiyah, sudah bisa membaca huruf hijaiyah dengan lancar, maka sudah layak ya. Sudah sangat dianjurkan untuk mempelajari kedua kitab ini. Nah, baik. Dan metode yang akan kita sampaikan ya bukan daurah ya. Kalau daurah antum bebas keluar masuk, bebas mau ikut dan seterusnya enggak. Kita mulazamah ya. Beda sedikit antara mulazamah dengan daurah. Daurah hanya kayak seminar aja. Nah, tapi kalau mulazamah ada tugas-tugas yang harus antum kerjakan ya. Ada aturan mainnya. Bahkan di situ nanti ya kita harapannya sih tidak sampai terjadi ya. Di beberapa mulazamah yang pernah kami ikuti, seorang syekh, seorang guru bisa mencoret nama peserta muridnya. Kebanyakannya karena adabnya, akhlaknya kurang baik, maka dikeluarkan dari majelisnya. Nah, ini juga makanya dalam majelis ini antum wa antunna harap dijaga adab dalam bermajelis, dalam bermuamalah antara antara satu dengan yang lainnya. Nah, ketika ngobrol jangan terlalu berlebihan di grup ya, yang sesuai ini aja, yang sesuai pembahasan. Baik. Nah, ini sistem mulazamah seperti itu. Dan alhamdulillah kita sudah pernah melakukan di sebelumnya mulazamah jazariyah, ya, alhamdulillah. Sehingga ini menuntut orang benar-benar serius untuk belajar. 6. Dan memahaminya. Baik. Ya, nanti kalau di sela-sela ada yang mau ditanyakan boleh diinterupsi dengan mengangkat tangan icon di Zoom ya, angkat tangan atau dengan menuliskan di kolom chatting. Nah, kita lanjutkan sedikit. Teknisnya mudah, insyaallah taala antum yang sudah masuk ke grup berarti sudah terdaftar ya. Seperti yang sudah kita sampaikan di broadcast dan beberapa kolom tanya jawab yang sudah masuk dan kami simpulkan ya kebanyakan bertanya tentang seputar itu sudah kita tuliskan juga. Jadi insya Allah nanti bulan Desember di pekan ketiga ya kita mulai. Nah, kami akan mengirimkan video dalam format YouTube ya yang kita rekam di YouTube dan ini video baru. Video baru maksudnya apa? Memang disesuaikan dengan kelas yang ada. Jadi bukan video lama kemudian kita repost gitu enggak ya. Dan khusus untuk kelas ini aja. Jadi linknya tidak akan kita buka secara publik, hanya untuk kelas yang sedang yang ada di grup ini aja yang bisa ngelihat. Begitu. Ya. Dan durasinya pendek ya. Paling maksimal 15 menit ya. 5-10 menit ya lebih dikit ya. Nah, itu nanti per subbab seperti itu. Sehingga apa? Sehingga antum tidak bosan. Sehingga antum bisa menyimak benar ya poin atau bahkan per sub poinnya, subbabnya. Baik, durasinya sangat pendek sehingga antum bisa insya Allah bisa langsung live didengarkan saat itu juga atau mungkin bisa disimpan di download dan seterusnya. Nah, setiap kali mengeluarkan video, misalkan sekarang kita keluarkan satu video, kita tidak akan mengeluarkan video yang kedua kecuali
sudah ada nanti di setelah satu video akan kami tugaskan atau peserta meresum, mencatat. Boleh dari langsung ditulis lihat HP, boleh dengan tulisan tangan. Nah, atau nanti ada kuisnya atau tanya jawabnya di situ. Jadi beda-beda. Kadang hanya resume saja atau resume plus pertanyaan, ya, tugas maksudnya, atau yang lainnya, begitu ya. Atau praktek. Nanti juga ada resume, ada pertanyaan, ada prakteknya juga. Nah, jika belum ada yang menjawab, minimal 3 peserta yang belum menjawab di grup, ya, di grup jangan japri, ya, di grup. Sehingga yang sudah resume kan ke grup. Minimal 3 peserta sudah mau menyampaikan tugas. Nah, baru akan kita lanjutkan ke video sesi keduanya. Nah, tentunya grup ini kan ada 3 grup nih. Grup 1, 2, 3 pasti akan berbeda-beda. Kalau yang aktif di grup 1, ya pasti akan cepat dapat materi selanjutnya. Begitu. Ya, jadi maka ini sistemnya seperti itu ya. Jadi kita tidak akan mengirim ke video kedua, ketiga, dan seterusnya sebelum selesai penugasan. Nah, sebelum selesai penugasan. Ya, cukup 3 orang saja mewakili. Ya, misalkan ada 3 resume, berarti yang lain sudah bisa mewakili. Nah, seperti itu. Baik. Kemudian, ya sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita bahas yang lebih lama dulu? Ya, ada yang bertanya. Apakah mulazamah via Zoom ini bisa dikatakan sudah bersambung sanadnya? Nanti kita akan bahas. Ini belum sampai ini mulazamah yang sekarang ini, yang di Zoom ini belum pengambilan sanad, ya, belum masuk ke pengambilan sanad. Nah, silakan yang mau bertanya, fadhol. Yang mau langsung bertanya, nyalakan mic, boleh. Silakan, Anda bersilakan. Bismillah. Resum ke grup atau Jabri? Ke grup, tidak, jangan Jabri. Kalau ke Jabri nanti tenggelam, chattingnya tenggelam nanti. Ya, fungsi resum itu supaya saling memberikan faedah satu sama lain. Ya, saling memberikan faedah satu sama lain, biasanya saling melengkapi, begitu. Ya. Di grup, jangan di Jabri. Sistem prakteknya bagaimana? Nanti kalau ada misalkan nanti kita akan masuk ke bab ikhwa. Nanti akan kita sampaikan, coba praktekkan ayat ini dibaca, dan seterusnya. Atau cari ayat-ayat yang sesuai dengan penjelasan yang sudah kita sampaikan, silakan dibaca pakai voice note ya tentunya ya, pakai voice note, nanti kita akan koreksi. Nah, minimal 3 peserta saja sudah menjawab, sudah selesai, berarti sudah bisa lanjut ke next level, ya maksudnya video berikutnya, begitu seterusnya. Nah, baik. Apa ini tadi? Jika 3 orang telah mengirimkan resmi yang sudah tidak usah, tidak masalah, kan minimal. Jadi kalau misalkan peserta keempat dan seterusnya memiliki faedah yang bisa melengkapi, bagus, silahkan. Jika mau menyetor hafalan matan ke grup atau Jabri, ya, untuk setoran matalan kita baru akan izinkan setelah nanti minimalnya sudah melewati separuh pembahasan, ya, baru kita akan izinkan untuk setoran matan. Nah, jadi di awal-awal jangan, di awal-awal fokus ke materi dulu. Baik. Itu teknisnya ya, mudah ya. Dan seperti yang kita sampaikan bahwa syarat untuk mendapatkan sanad 2 kitab ini ya, Tuhfatul Atfal dan Muqaddimah Jazari, dari kami 2 syaratnya. Nanti ada syarat yang secara umum yang di sisi ulama ahlul asar ya, para ulama ahlul riwayah, ada syarat yang secara khos yang dari si mujiznya. Dalam hal ini kami ya, dari mujiznya yang memberikan ijazah. Nah, baik. Syarat yang secara umum dulu ya, dari yang didefinisikan oleh ulama, seorang berhak mendapatkan ijazah sanad ya, ijazah sanad.
itu dia harus tasabut, cek dan recheck. Lafadznya itu harus sama. Makanya Anda sampaikan di PDF yang di Telegram kita, ayo kita pakai lafadz yang itu. Ya, kita pakai lafadz yang itu. Yang kami dapatkan sanad, ya walaupun jalur yang kami dapatkan ada beberapa banyak ya, ada beberapa jalur ya. Tapi yang selamat ya yang kita pakai yang kemarin kita sampaikan di channel Telegram. Nah, jadi kalau mau setoran pakai lafadz yang itu. Baik, ya. Dan besok kalau antum sudah mendapatkan sanad, maka antum meriwayatkan lagi juga pakai sama pakai yang itu. Kalau mau meriwayatkan dari jalur yang dari ana ya, dari kami sanad yang dari jalur kami, maka antum harus mendapatkan lafadz yang itu. Nah, ini nggak boleh dicampur adukan. Kecuali antum punya beberapa jalur, nah, terserah nanti antum boleh menggabungkan. Nah, ini syarat dari para ulama. Kemudian ya tentunya di situ ada i'rabnya yang beda-beda ya. Ada harokat yang beda-beda juga nanti antum harus perhatikan ya. Supaya lebih selamat ya makanya antum cetak saja kitab yang ada di Telegram supaya nanti bisa untuk ini acuan. Adapun buku-buku yang beredar di pasaran ya itu tentunya mereka atau ustadz tersebut memiliki jalur sanad dari periwayatannya masing-masing. Nah, ya. Jalur sanad periwayatannya masing-masing. Baik. Mungkin ada perbedaan sedikit, bahkan ada perbedaan urutannya, Mbak Id. Ya, seperti itu. Ya, ini syaratnya. Ya, syarat umumnya dia harus orang Muslim, ya, akil, ya, sudah berakal dan seterusnya. Nah, ini syarat secara umumnya. Kemudian syarat ijazahnya. Nah, ini yang harus kita luruskan. Para ulama menjelaskan ijazah itu ya selain syarat umum di atas ada syekh atau mujiz yang memiliki syarat khusus. Nah, ini yang kita ambil ya. Syarat seorang mendapat ijazah seorang para ulama secara bisa dibagi menjadi 3 nih. Yang pertama ini biasanya seorang mujiz, seorang ulama yang akan memberikan ijazah itu dia hanya memberikan ijazah kecuali kepada orang yang sudah paham. Nah, ini ya. Pertama, kalau orang sudah paham dari kitab tersebut ya misalkan, maka syekh ini atau seorang mujiz dia memberikan ijazah itu layak. Layak kepada orang tersebut, layak mendapatkan ijazah tersebut. Ini satu. Ya. Atau yang kedua, seorang mujiz atau seorang ulama ya dia tidak memberikan ijazah kecuali dia sudah kenal orang tersebut baik agamanya. Nah, ini berkaitan dengan adab kita selama bermajelis, selama bermulazamah ini adab sangat dilihat sekali ya. Seorang mujiz sangat perhatian terhadap adab. Terlebih sanad Al-Qur'an. Nah, terlebih sanad Al-Qur'an. Dari beberapa halaqah Al-Qur'an, pengambilan sanad Al-Qur'an yang kita jalankan, ya, ini yang paling berat yang ini nih, yang kedua, masalah adab. Ya, yang paling berat di sini. Ya. Masalah adab. Jadi kita mau ngasih ijazah, lihat-lihat dulu. Dia paham, oke. Paham dari mana? Dari dia penguasaan ilmu tajwidnya. Dia sudah tes, bisa dengan kami, bisa dengan ustadz yang lain. Nah, lulus. Tapi yang kedua, adabnya. Kita terkadang melihat dari status media sosialnya, atau sedang bercakap-cakap, atau sedang chatting, dan seterusnya banyak sekali ya yang kita bisa lihat dari personalis orang tersebut. Kita lihat ini adabnya kurang bagus dan seterusnya, maka kita berat untuk memberikan ijazah itu. Nah, kecuali setelah kita sampaikan nasihat dan orang tersebut rujuk, kita lihat berarti sudah layak, baru kita kasihkan ijazah. Nah, ketiga, bisa jadi seorang mujiz, seorang ulama itu memberikan ijazah sanad kepada muridnya, kecuali kalau dia sudah hafal. Nah, jadi syarat khusus ini beda-beda ya. Boleh hafal, boleh faham, boleh masalah agama atau akhlaknya, ya, agamanya dia, baiknya agama dia. Nah, tinggal dipilih nih. Nah, tinggal dipilih. Kalau kami pribadi milih agamanya baik,
Dan ini salah satu. Agamanya baik, ya berarti adabnya baik. Kemudian salah satu, imma dia hafal, imma dia faham. Maka dia layak. Bisa difahami ya? Nah, semoga bisa difahami. Ini syarat khusus yang kami pegang. Yang pertama, baik agamanya. Yang kedua, boleh milih salah satu. Dia faham atau dia hafal. Dia hafal saja, tapi belum paham, ya layak. Asal agamanya baik, adabnya baik, akhlaknya baik. Dia faham, atau kebalikannya, dia sudah hafal tapi belum paham, atau dan sebaliknya, itu juga bisa. Ya, itu juga bisa mendapatkan ijazah. Makanya nanti kalau misalkan orang yang mau setoran matan, ntar kalau udah minimal sudah jalan separuh lah. Kalau udah jalan separuh kan sudah ya dapat 50%, alhamdulillah. Nah, pemahamannya sudah dapat, insya Allah seperti itu. Baik. Ya, silakan. Sebelum kita lanjutkan, saya mau ditanyakan. Ada yang sudah chatting. Nah, kita lihat dulu dari atas. Jika mau nyetor hafalan matan ke grup atau japri ya. Itu tadi sudah kita jelaskan. Nanti kalau sudah berjalan minimal 50%. Nah, baru kita buka waktu setorannya, kapan. Begitu. Yang dipelajari matan tufa atau jazari dulu. Ini pertanyaan bagus. Matan tufa atau jazari dulu. Ya. Baik. Kita akan menggabungkan. Ya. Dalam proses pembelajaran kita akan menggabungkan. Ya. Kalau yang sudah pernah belajar, jadi di sini di grup kita ini ada terbagi mungkin 3. Kelompok pertama adalah yang sudah pernah ikut selesai belajar, entah jazari, entah tufa, dan bahkan sudah mendapatkan sanad. Kami melihat beberapa nama sudah tidak asing, ya, sudah tidak asing. Salah satunya beberapa juga murid-murid kami yang sudah mendapatkan ijazah sanad dari kami. Ya, tapi masya Allah antusias sekali. Ketika ada majelis ikut lagi dan terusnya murojaah, bagus sekali. Ya, jadi ada dari peserta ini ada yang sudah pernah ikut belajar dari awal sampai akhir dan sudah dapat ijazah sanad. Sebenarnya ada. Kelompok yang kedua sudah pernah belajar tapi belum secara menyeluruh. Ya. Dan entah dari sisi pemahaman, entah dari memang belum selesai. Baik. Atau sudah selesai tapi belum dapat sanad. Belum dapat ijazah. Kelompok yang ketiga yang belum sama sekali belajar kedua kitab ini atau salah satu dari kedua kitab ini. Nah, ini ada 3 kelompok. Makanya, insya Allah Ta'ala, kita akan selain belajar mengupas 2 kitab ini, kita akan juga mengajarkan kepada antum wa antuna sekalian bagaimana cara mengajarkan. Ya, selain antum belajar, maka antum juga belajar bagaimana cara mengajarkan kembali. Nah, ini penting. Ya. Ini sangat penting supaya nanti ilmunya nggak berhenti di sini aja, nanti bisa nyebar. Nah, cara mengajarkannya insya Allah nanti kita akan jalanin. Ya. 2 kitab ini akan kita bahas secara bersamaan, ya insya Allah secara bersamaan, karena dia akan saling mengisi. Ketika kita masuk bab makhraj dan sifat, berarti kita belajar jazari. Ketika kita masuk ke bab nun sukun misalkan dan tanwin, kita lebih dominan ke tufah, namun ada di jazari juga ada. Seperti itu metodenya ya. Nanti bagaimana? Ya insya Allah kita sambil jalan. Semoga Allah mudahkan dan menjaga keistiqomahan kita. Begitu. Jadi tidak metodenya bukan tufah dulu dari awal sampai selesai, enggak. Atau jazari dulu dari awal sampai selesai, enggak. Kita saling melengkapi itu. Jalan. Kok bisa? Bisa ya. Contoh misalkan ini ya, ini di sini ada kitab nih. Kitab Taisir. Taisir Ilmu Tajwid misalkan. Semua kitab-kitab tajwid yang gede-gede model kayak gini biasanya ya dia gabungin dua kitab atau beberapa kitab sekaligus. Begitu ya. 2 kitab atau beberapa kitab sekaligus dalam satu kitab. Nah, besok kita nggak gabungin dalam satu kitab tapi dalam satu pembahasan. Ya. Sehingga catatan antum di situ nanti resum-resum yang sudah ada itu harapan kami salah satu dari antum nanti yang akan menulis, yang menjadikan penulis syarah, ya misalkan itu. Syarah matan Tuhfatul Atfal dan Muqaddimal Jazari. Ya. Namanya ya antum yang nulis, ya antum sendiri yang nulis. Itu.
disusun rapi, jadilah. Jadi buku ilmu tajwid praktis misalkan dan seterusnya. Nanti antum ajarkan ke murid-murid antum seperti itu. Ya harapannya seperti itu. Jadi ciri khas salah satu yang metode yang kami sampaikan adalah memang kami sengaja nggak akan bikin modul jika itu tidak penting. Atau maksudnya kan ini udah banyak nih Jasari, Tufa itu kan sudah banyak yang menerjemahkan, mensyarah dalam bahasa Indonesia bahkan sudah ada. Nah, kita nggak akan pakai modul sama sekali. Kita nggak akan pakai modul sama sekali supaya apa? Nanti modulnya antum yang tulis. Antum yang akan menetaskan modul ini dan itu jauh lebih bagus. Ya, karena antum akan mengikat ilmu dengan tulisan antum. Ya, jadi antum siapkan satu buku yang di situ nanti hasil dari faedah yang antum kumpulkan. Nah, itu nanti jauh lebih bagus insya Allah daripada antum hanya sekedar beli buku, udah baca sekilas saja. Nah, tapi dengan antum mau mengikuti dan antum mencatat dari awal sampai akhir, itu nanti dari kumpulan faedah yang antum tulis sendiri itu jauh lebih bermanfaat insya Allah. Nah, itu. Mana lagi? Afwan, kita lihat dari atas dulu. Link Telegram di mana Telegram ada di broadcast ya, antum baca lagi. Cari aja Imam Syu'bah gitu. Tanpa spasi, tanpa tanda koma, Imam Syu'bah. Ya, PDF kitabnya kitab yang matan ya, bukan terjemah, bukan syarah. Matan. Berarti ini sekarang doroh kitab aja, bukan talaqi Al-Quran. Iya, bukan. Talaqi Al-Quran ada sendiri kelasnya ya. Talaqi Al-Quran ada sendiri. Nah, silakan nanti lihat di channel YouTube atau di Telegram ya, seperti itu talakinya seperti itu. Kita juga untuk talaki punya metode sendiri. Nah, talaki yang kita sampaikan bukan hanya menyelesaikan bacaan Al-Quran saja, tapi benar-benar paham dengan kaidah bacanya. Silakan antum lihat. Di situ kita membuat metode talaki yang kami namai dengan Tufatul Mukri. Ya, antum akan paham apa yang antum baca. Nah, bukan hanya sekedar menyelesaikan bacaan antum, tapi antum paham dengan apa yang antum baca dari sisi tajwid dan qiraat. PDF kita bisa di-share ya. Nanti kalau yang ada anggota yang lain sudah download, silakan di-share di WA. Ya. Ya, yang di kitab yang di PDF itu hanya matan ya. Syarahnya adalah insya Allah dari kami. Dari mana syarahnya? Enggak dari kitab. Dari hasil talaki kami dengan guru-guru kami dan juga digabungkan dengan faedah-faedah yang didapat dari kitab. Jadi gabungan. Ya, jadi digabung antara faedah dari talaki dengan faedah dari kitab, kita gabungkan, kita sampaikan ke antum. Begitu. Pembahasan materinya setiap hari apa? Ya, tadi sudah jelaskan. Ya, kita mulai start di pekan ketiga. Video pertama, materi pertama keluar, nanti ada penugasan. Selesai penugasan, baru video kedua keluar, dan seterusnya. Ya. Jadi antara grup 1, 2, 3 bisa jadi tidak berbarengan selesainya. Tergantung keaktifan grup tersebut. Nah, makanya kemarin kita sampaikan, yang aktif itu bisa dipastikan dia dapat ijazah. Nah, bisa dipastikan dia sudah langsung dapat ijazah. Karena dia menunjukkan keseriusannya dalam belajar. Izin bertanya, ketika setoran matan, apakah sekali satu kitab matan dicicil? Iya, satu kali duduk. Satu kali duduk, antum menyelesaikan satu kitab tersebut. Ya. Apakah orang yang berhak dapat sanad tajwid? Maksudnya sanad kitab atau sanad matan tajwid ya. Dia harus sudah mampu mengaplikasikan ilmunya dengan membaca Al-Quran dengan benar. Tidak. Tadi kan syaratnya sudah kita sampaikan ya. Ada syarat secara umum, syarat secara khusus. Syarat secara khusus apa? Dia faham atau dia hafal. Kemudian baik agamanya atau adab dan akhlaknya. Nah. Ya, sudah cukup. Itu aja. Dan nanti ditutup dengan majelis pembacaan kitab. Majelis pengijazahannya di akhir. Ya, di akhir. Makanya semoga kita istiqomah. Ya, bisa selesai. Ya. Dan di akhir nanti diijazahkan kepada semua yang ada di grup ini. Nah, begitu.
Tadi ada materi bagaimana cara mengajarkan kembali. Iya, cara mengajarkan kembali nanti ketika sudah disimak, insya Allah akan paham. Oh, ternyata ini cara ngajarkannya kayak gini toh, kayak gitu. Insya Allah akan paham. Dan beberapa kelas yang sebelumnya juga seperti itu. Ada sebagian guru pengajar Al-Quran, dia mencoba mengajarkan Jazari, nggak mudeng-mudeng muridnya gitu. Tapi setelah diganti metode dengan yang kami ajarkan, alhamdulillah mereka bisa paham. Seperti itu. Ustadz kalau sudah mendapatkan sanad tufa dengan jalur lain, apa enggak apa-apa ambil sanad di sini? Enggak ada masalah. Justru inilah ciri khas para ulama, antum memperbanyak, ya walaupun tingkat kealiman seseorang bukan dari banyaknya riwayah atau banyaknya sanad ya. Tapi dari situ antum mencocoki jalan metode manhaj dari para ulama terdahulu. Ya. Mengumpulkan banyak riwayah. Nah, mengumpulkan banyak riwayat dari jalur A, B, C, D dan seterusnya. Dan sunnahnya adalah jalur riwayat yang ali, yang tinggi. Nah, kitab Jazari itu Fatul harganya berapa? Wallah alam, mana nggak tahu. Lihat di marketplace atau di toko-toko buku terdekat, insya Allah ada. Ya. Dan murah ya, murah, nggak sampai 50.000 satu kitabnya. Ada beberapa metode tajwid boleh diprint semua, sangat boleh ya. Dan kalau bisa dibukukan, jadikan buku, bukan jadi lembar-lembaran, jadi enak. Ya, mic-nya dimatiin dulu ya, silent dulu. Terus, oke. Mana? Anda baru masuk media pembelajaran itu lewat Zoom atau YouTube. Ya, ini pembukaan karena ada hal-hal yang perlu disampaikan, dijelaskan secara langsung, ya. Dan juga salah satu syarat, jadi syarat majelis pengambilan sanad itu yang online, ya. Majelis pengambilan sanad online, nah ini digarisbawahi ya. Salah satu syaratnya adalah diyakini bahwasanya yang menyampaikan adalah orang yang sama. Adalah orang tersebut. Ya. Misalkan Ustadz Fulan atau Syekh Fulan hanya lewat telepon. Emang kita tahu itu suaranya Syekh tersebut? Emang kita tahu itu Ustadz tersebut yang bakal memberikan ijazah? Kan belum tahu kan? Kalau kita memang belum kenal kan nggak tahu kan? Kan gitu. Nah, makanya kita harus online di sini supaya antum dan antuna yang belum pernah bertemu dengan kami, ya, siapa sih Abu Sofia ini, kayak apa sih? Jangan-jangan itu bukan orangnya kan gitu. Nah, sekarang jadi tahu, oh itu tuh Ustaz Abu Sofia, gitu. Nah, jadi ini syaratnya sudah dikenal dulu. Oh, beliau. Oh, Syekh tersebut. Oh, Ustaz tersebut. Nah, besok ketika menyampaikan walaupun hanya terdengar suaranya, ya, sudah diyakini, oh ya betul. Nah, betul. Beliau adalah mujiz atau ustadz kita atau guru kita atau syekh kita. Nah, ini syaratnya. Makanya di awal ini harus kita online dulu. Harus langsung dulu. Nah, Fadol yang mau bertanya langsung, boleh nyalakan mic-nya. Bisa talaki bacaan Al-Quran? Ya, kelasnya ada sendiri. Insya Allah nanti kalau ada info, kita akan share di grupnya. Saya bahkan baru tahu matan Tufatul Jazari. Nah, alhamdulillah. Yang kita cari justru yang seperti ini. Yang kita cari adalah yang baru-baru kenal dengan Tufatul Atfal dan Jazari, baru-baru kenal. Nah, karena semoga saja kita bisa memberikan atau membukakan pintu kebaikan buat antum wa antuna sekalian. Ya. Namun ingat, di awal mungkin kita tidak langsung 100% bisa paham. Di awal pembelajaran mungkin bisa jadi hanya 40%, ya. Jangan berkecil hati. Nanti mungkin dapat lagi dengan ustadz yang lain, tambah lagi 60%. Baru nanti yang ketiga kalinya, oh iya, mendekati 100%. Begitu tahapan belajar. Ya. Yang penting kita sudah ada membekas dulu. Nah, dengar kitabnya sering, belajarnya baru kali ini, alhamdulillah. Nah, berapa lama sampai selesai? Ya sampai selesai gitu aja ya. Lamanya wallaha alam. Semoga Allah menjaga kita, istiqomah kita, dan memanjangkan umur kita untuk beramal soleh. Allahumma amin.
Ana pernah lihat kawan mengambil sanad tajwid ke salah satu syekh, kok berat banget. Hafal, faham, membaca matan dengan tajwid yang berat. 6. Syarat mendapatkan sanad itu hak prerogatif dari mujiz atau syekhnya atau gurunya. Makanya di Mahat Al-Imam Syu'bah, apa namanya sebelumnya? Salah satu visi misi di Mahat Al-Imam Syu'bah ini adalah memudahkan para penuntut ilmu dalam mengambil sanad, baik riwayah maupun diroyah. Jadi memudahkan, bukan bermudah-mudah. Karena apa? Jika memudahkan, ya kita berusaha di posisi pertengahan. Selama syarat-syarat pengambilan sanad itu terpenuhi oleh para ulama, ya maka sudah boleh dia dapat sanad, nggak perlu dipersulit-sulit. Walaupun ada memang sebagian guru, sebagian ulama, yaitu sah-sah saja hak mereka, hak mereka. Nah, tapi kalau dari kami, contoh saja ya, Tuhfatul Atfal Jazari. Nah, Tuhfatul Atfal Jazari dan matan yang lain. Apakah harus hafal untuk mendapatkan sanad? Jawabannya tidak. Nah, jawabannya tidak. Nah, antum belajar ilmu mustalah hadis ya dari awal sampai akhir, misalkan ilmu hadis ya, dilihat para perawi bahkan dari kecil ya, dari kecil usia mungkin 5 tahun, 6 tahun ya, belum mencapai 10 tahun. Itu sudah ada yang mendapatkan ijazah. Sudah dapat mendapatkan ijazah sanad. Sah enggak? Sah. Kayak gitu. Hafal enggak pada saat itu? Boro-boro hafal, mungkin membaca aja belum lancar. Begitu ya. Paham enggak? Boro-boro paham kan gitu. Mungkin pas di majelis dia sambil mainan, sambil tidur, sambil lari-lari dan seterusnya. Sah enggak seperti itu? Sah. Nah, namun berkat ya kebaikan mujiz tersebut yang memberikan sanad tersebut kepada si anak ini ya, dan juga tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala, ketika besar anak ini bentuk dari berkah dari ilmu yang disampaikan ya melalui dari riwayah yang diberikan oleh gurunya. Ya, karena salah satu fungsi sanad adalah keberkahan ilmu. Ya. Jadi bisa jadi setelah besar anak tersebut bersungguh-sungguh mendalami ilmu tersebut dan jadilah seorang yang alim pada ilmu yang dulu waktu kecil dia mendapatkan sanad lebih dulu. Jadi dia dapat sanad duluan, baru pas gedenya baru belajar. Begitu. Ya, pas gedenya baru belajar. Nah, ini sering terjadi ya, sering terjadi. Ibnu Shinah rahimahullah, dia seorang tukang batu, Ibnu Shinah. Seorang tukang batu yang dia tidak bisa membaca. Umi ya, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Bersama dengan itu, beliau dikenal sebagai musnid dunia dalam Sahih Bukhari. Beliau pemegang sanad Sahih Bukhari tertinggi di masanya. Ya. Jadi hanya berselang 5 generasi saja, kalau Anda nggak salah. Nah, di bawahnya itu ulama-ulama sekaliber Imam Zahabi, Ibnu Taimiyah dan seterusnya. Berbondong-bondong simpuh di hadapannya untuk mengambil sanad. Nah, apakah Ibnu Sina hafal Sahih Bukhari? Ya. Beliau hanya pernah mendengar saja, simai dari syekhnya. Itu dijelaskan dan ada kasyful khudur ya, ada absensinya. Ya. Jelas bahwasanya beliau mendengarkan dari awal sampai akhir Sahih Bukhari. Sanadnya tersambung sah tanpa dia menyetorkan hafalan, tanpa dia membacakan di hadapan syekhnya. Nah, bersama dengan itu para imam di masanya duduk simpuh untuk berusaha menaikkan derajat sanadnya. Ibnu Taimiyah dia waktu itu dia jarak generasi ke-7. Sanad generasi ke-7 dari Imam Bukhari. Berusaha dinaikkan jadi 6. Begitu. Nah, itu hadis. Hadis tentunya lebih mulia daripada kitab matan yang kita pelajari. Nah, ya. Jadi makanya ini salah terkadang ya walaupun sah-sah aja seorang guru boleh syaratnya harus hafal lu, harus mudeng, harus bacanya, harus mujawad dan seterusnya. Ya silakan aja. Ya, silakan aja. Boleh-boleh aja. Tapi kalau kita mengambil syarat secara umum ya sudah, kalau sudah terpenuhi boleh begitu.
Nah, boleh. Dan perlu diketahui, di Indonesia ini salah satu musnid ya, orang yang memiliki sanad yang banyak itu salah satu guru kami, Ustadz Rikrik Aulia Rahman, ya beliau masih hidup dan masih siap selalu memberikan ilmunya dan mewariskan sanad-sanadnya. Nah, bagi antum yang ingin mendapatkan sanad yang tinggi, maka kunjungi beliau, hadiri majelis-majelis beliau. Nah, itu salah satunya kalau yang di Indonesia. Ini soalnya sangat banyak sekali ya, Anda agak kesulitan kalau nge-scroll ke atas. Anda bacanya dari bawah ini. Seorang yang bagus bacanya tapi tidak pernah dapat ijazah sanad, tapi bacanya tersebut telah diakui oleh orang yang bersanad. Apakah dia termasuk sanad? Ya. Yang pertama, sanad itu apa sih ya? Sanad itu dia kan gampangnya mata rantai ya. Mata rantai mau menyambungkan seseorang terhadap sumber perkataan ya, sumber ilmunya. Kalau kita bicara masalah hadis, berarti sumber ilmunya dari lisan Rasulullah SAW. Berarti kita sedang menyambungkan diri kita dengan perawi di atas kita, guru kita, bersambung terus sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat, sampai ke Rasulullah SAW. Itu sanad hadis. Kalau kita bicara sanad kitab, seperti yang sedang kita upayakan, ya, kita atau matan Tuhfatul Atfal dan Muqaddimah Al-Jazari, berarti kita sedang menyambungkan kita dengan penulis kitab, yaitu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dan Imam Ibnu Jazari. Nah, lantas kalau Al-Quran berarti sambung kemana? Sampai ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik, itu sanad ya, definisi secara ringkasnya seperti itu. Nah, terus gimana cara nyambungin sanad? Banyak cara, ada yang sah, ada yang diperselisihkan, ada yang nggak sah. Yang sah, secara umum ada 3, yaitu dengar-mendengar. Sama, ketika kita mendengar guru kita membacakan hadis, ya, runtut dengan jalur periwayatannya, dengan jalur sanadnya, ya. Kemudian nasnya, isinya dibaca dari awal sampai akhir, ya. Maka secara otomatis seorang tersebut sudah tersambung sanadnya. Nah, dari mana caranya? Dengan mendengarkan. Dari sama. Ini peringkat tertinggi, level tertinggi cara mendapatkan sanad. Maka kalau misalkan antum kepengen mendapatkan sanad Jazari, sebenarnya mudah. Dengerin aja dari lisan seorang guru atau lisan seorang yang memiliki sanad, ya. Dari awal sampai akhir, maka sudah tersambung. Mudah kan? Mudah. Iya. Jadi nanti kalau misalkan di majelis ini kita baca Matan Tuhfah, Anda bacakan dari awal sampai akhir, atau ada yang perwakilan yang membaca, qori yang membaca dari awal sampai akhir, maka semua yang dengar itu dapat sanad. Dari apa? Dari simai, dari mendengarkan. Level tertinggi mendapatkan sanad. Baik. Level kedua yang sah, yaitu dengan aradul qiraah. Ini kebalik. Murid membaca ke hadapan gurunya. Apakah dia dengan baca dengan teks maupun dengan hafalannya, maka itu sama saja. Ya, itu sama, aradul qiraah. Sah tersambung sanadnya dari sisi aradul qiraah. Nah, kemudian cara berikutnya yaitu dengan ijazah. Jadi ijazah ini levelnya di bawah sama dan di bawahnya aradul qiraah. Nah, ijazah tadi udah kita jelaskan ya. Ya. Dan ijazah yang paling tinggi tingkatannya adalah ijazah yang ketika seorang murid bertemu langsung dengan gurunya. Nah, ini levelnya paling tinggi. Terus kita gimana nih? Kita ketemu langsung nggak? Kita terhalang ya, terhalang tabir. Terhalang tabir. Maka kalau misalkan kepengen meninggikan jalur sanad, ya datangi rihlah ke guru-guru antum, ya ke para masyayikh untuk mengambil sanad. Nah, sah nggak? Sah. Ya, para ulama berfatwa, banyak fatwa para ulama yang menganggap bahwasanya pengambilan sanad lewat online dia sah dengan syarat dipastikan bahwa yang memberikan ijazah orangnya sudah dikenal, tahu, itu dia si fulan, Ustadz fulan, Syekh fulan, udah tahu. Makanya di awal ini kita bermajelis supaya yang belum pernah berjumpa dengan kita sudah paham, mujiznya adalah kita, seperti itu.
Nah, ya, begitu. Baik. Jadi kalau misalkan, nah ini beda dengan Al-Quran. Kalau tadi konteksnya di matan, kitab, hadis, itu seperti itu. Beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran harus dengan bagaimana cara membacanya. Ya. Dan Al-Quran, dia tidak, nanti juga ada tingkatannya ijazah Al-Quran. Seorang yang membaca kamilah dari awal sampai akhir, ya, berbeda dengan orang yang membaca sebagian saja. Nah, tingkatan kualitas ininya, kualitas ijazahnya, kualitas sanadnya, kualitas cara pengambilan sanad atau tahammul adanya. Nah, Masya Allah. Ini Masya Allah pertanyaannya banyak sekali nih. Iya, bukan yang paling tinggi dan banyak sanadnya ya secara mutlak, enggak. Salah satu yang memiliki sanad ali dan yang termasuk banyak sanadnya. Ya itu. Kalau yang dikatakan yang paling tinggi ada lagi, nanti ada lagi. Nah, salah satunya beliau Satrikrik Auliaur Rahman, Abu Abdullah Suranji. Di Bandung rumahnya ya. Markasnya Imam Ibnu Qudamah. Nah, iya. Ada yang bertanya tentang biografi Ana. Ya, Ana sama seperti antum. Ana hanya penuntut ilmu biasa, sama seperti antum. Guru-guru Ana juga guru-guru antum sekalian. Ya. Jadi nanti kalau yang ingin menginginkan nanti boleh japri ya. Karena mengingat kami bukan siapa-siapa, ya cukup yang bertanya saja nanti ya. Ya, yang jelas, alhamdulillah kami juga belajar sama dengan guru-guru antum ya, baik di Indonesia, dari luar negeri juga ada beberapa masya yang kita ambil bedanya. Dan sampai sekarang kita juga masih belajar, masih bertalaki kepada para masya. Nah, sama seperti antum. Baik. Kemudian ada pembelajaran offline, ada, alhamdulillah mulai tahun depan ya, kalau misalkan dari pemerintahan sudah mengizinkan proses KBM, tapi markas kami di Jawa Tengah, di Boyolali. Ya, setoran tufa jazari bin nadhar bil hifz, boleh bin nadhar, boleh bil hifz, bebas. Nanti tinggal tingkatannya pasti akan lebih tinggi dari yang hifz daripada yang bin nadhar. Ya, jazari dan tufah beda lafadz ya. Sebabnya karena apa? Jalur periwayatannya banyak. Ya, jalur periwayatannya banyak. Ya. Sama kayak Al-Quran. Al-Quran memiliki 10 qiraat, 20 riwayat, dan 1000 jalur. Nah, itu Al-Quran. Apalagi matan kitab ini. Ya. Tentunya ada jalur periwayatan yang banyak sekali. Nah, ya syarat umum. Syarat umumnya dia harus ngecek dia lafadznya yang muskil yang mana, ya, yang berbedaan harokatnya yang di mana. Ya, makanya lebih amannya dengan naskah yang direkomendasikan oleh gurunya, ya, naskahnya itu. Nah, jadi tidak dirubah, tidak ditambah, tidak dikurangi. Nah, hanya di situ kan sering ya dengan syarat, kalau ijazah dengan syarat yang muktabar di sisi ahli asar. Nah, kita sih matanya. Ya, oh ini benar, ini matanya yang ini dia dapat dari gurunya yang pakai kitab yang ini, cetakan ini bahkan gitu. Nah, baik, insyaallah. Nah, apa nanti ada diajarkan metode menghafal matan kitab kedua? Metode menghafal matan yang bagus adalah metode yang menghafal dengan kualitas bagus. Bagaimana itu?
yaitu adalah sering mendengarkan, dan sering mengikuti penjelasannya. Maka dengan seperti itu antum akan paham dan mudah menghafal. Ini menghafal dengan kualitas yang bagus. Bukan hanya sekedar menghafal tanpa memahami. Ini hanya sekedar hafal aja. Bedanya riwayat dengan diroyah. Riwayah itu ya sanad itu tadi, dia tersambung sanadnya. Terbuka pintu keberkahan ilmunya. Nah, sementara diroyah itu faham atas detail-detail dari yang ada di dalam kitab, ada di dalam nas hadis tersebut. Nah, itu bedanya. Kalau riwayah dia tersambung dulu, udah kebuka pintu berkahnya. Kemudian diroyah dia faham. Dia faham isinya, kandungannya, hukumnya, dan seterusnya. Baik. Saya akhwat dari grup Tufan, tapi setelah masuk grup Ivan. Iya, udah ada grup kedua. Silakan dicek lagi. Ada linknya, grup keduanya boleh masuk. Grup akhwat yang kedua ada lagi. Ya, syarat mendapatkan sanad dengan mencapai pemahaman berapa persen dari seluruhan kitab. Ya, insya Allah nanti kalau ikut seluruhnya, meresum, ya menyimak, faham insya Allah. Nah, nanti juga ada ujiannya mudah insya Allah. Nah, ada ujiannya juga. Itu untuk melihat pemahaman kita. Baik, alhamdulillah. Sudah semua? Sudah semua? Nah. Iya, baru belajar. Nah, Masya Allah. Nah. Nah. Alhamdulillah sudah terjawab semua. Baik, ada yang mau ditanyakan secara langsung? Tafadhol, Anda silakan. Bismillah. Tidak ada? Bisa difahami? Ujiannya bentuk apa? Ujiannya bentuk pertanyaan. Nah, ujiannya bentuk pertanyaan. Jadi ginilah. Ini perkataan anak ini sering kita ulangin, sering kita ulang-ulang di majelis baru. Kalau yang sebagian sudah pernah ikut majelis anak, insya Allah sudah paham. Nah, jadi tujuannya tadi kan kita kembali ya, tujuan awal ini apa? Ikut mulazamah ini untuk bisa membaca Al-Quran dengan benar, bukan kebetulan benar. Ini tujuan utama. Garis bawahi. Ya, bukan yang lain. Kalau ada tujuan yang lain berarti salah masuk grup. Salah masuk program. Tujuannya saya mau menghafal aja tanpa paham, ya berarti salah masuk program. Tujuannya saya hanya dapetin sanad aja tanpa mau pengen belajar, ya berarti salah masuk grup. Nah, silakan keluar dari grup. Baik. Kalau tujuannya kepengen belajar membaca Al-Quran dengan benar, bukan kebetulan benar, berarti betul. Ya, berarti betul. Kemudian sering kita sampaikan, contoh gini. Pada surat Maryam, awal surat Maryam, kaf ha ya ain sad. Nah, kaf ha ya ain sad. Baik. Kaf ha ya ain sad, 5 huruf ini. Kalau antum wa antuna bisa menguraikan satu ayat ini yang terdiri dari 5 huruf dalam sedikitnya 40 faedah saja. 40 faedah tajwid atau maupun qiraat, kaidah dalam membaca Al-Qur'an di kaf ha ya ain sad. Berarti antum sudah faham makna atau faham dari tujuan dari mulazamah ini. Tapi kalau belum bisa menguraikan faedah itu, ya, berarti antum bismillah ikut mulazamah ini supaya bisa. Bisa dipahami nggak? Kaf ha ya ain sad. Ada yang bisa nggak menguraikan? Ada 40 faedah di sini dari sisi tajwid. Kalau sudah ada yang bisa memahaminya, berarti alhamdulillah. Ya, sudah langsung lulus. Sudah langsung lulus. Tapi kalau ada yang masih belum, berarti silakan ikut. Nah, nanti di setiap tempat Al-Quran ada seperti itu. Dan besok ujiannya pun sama seperti itu. Ya. Di kata ini ada faedah apa? Di kata itu ada faedah apa? Kenapa dibaca begini? Kenapa dibaca begitu? Kenapa boleh dibaca begini tapi nggak boleh dibaca begitu? Alasannya apa? Dalilnya apa?
Nah, itu dia. Ya, tujuan dari belajar kita seperti itu. Nah, Masya Allah. Ya, kalau belum berarti bismillah belajar. Nah, setoran akhwat kemana? Ya boleh ke Ana, kalau mau minta ijazah ke Ana. Kalau sama yang lain berarti sama ustadzah yang lain, ada juga ustadzah yang lain bisa. Nah, jeda pembelajaran satu dengan berikutnya jaraknya tergantung kapan selesai meresum menyelesaikan tugas seperti itu. Kalau belum sempat ya silakan ulang rekaman aja kan seperti itu. Silakan atur waktu sendiri. Masa sih meluangkan waktu 10 menit gitu kan nggak bisa. Ini di diuji ya kedisiplinan kita. Insyaallah. Nah, apakah boleh bisa mengambil sanad tanpa liqa dengan ustadznya? Ya, tanpa bertemu secara langsung atau bertemu dengan online. Nah, kalau bertemu secara online, ya dijelaskan para ulama sah, ya seperti dulu para sahabat ketika meminta hadis atau meminta faedah dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau lewat takbir, ya terhalang oleh takbir. Nah, ini dalilnya seperti itu. Sama seperti kita ini sedang terhalang dengan takbir. Live langsung, tapi terhalang ya oleh internet. Atau ketika para sahabat menjawab seruan Bilal ketika azan. Kan nggak tahu, nggak kelihatan langsung bertemu. Nah, tapi dipastikan itu yang menyerukan adalah Bilal. Nah, baik ya. Itu fatwa-fatwa dari para ulama alur riwayah yang mengatakan bahwasanya pengambilan riwayat, pengambilan sanad sah melalui online, syaratnya live langsung. Nah, terus bagaimana yang nggak live? Nah, yang nggak live lewat rekaman YouTube itu namanya wijadah. Ya, wijadah diperselisihkan. Kalau wijadah disertai dengan ijazah baru sah. Ya, ijazah tadi kita sudah sebutkan. Syaratnya apa? Nah, jadi dengan melihat live itu kuat, dengan melihat hanya wijadah itu lemah. Tapi ketika wijadah disertai ijazah, berarti sudah sah. Begitu. Nah, kepengen menaikkan lagi, berarti nanti di akhir harus ikut live. Upayakan ikut live. Berarti tingkatan sanadnya dia tinggi. Nah, samanya dapat, atau aradul qiraahnya dapat, dan plus ijazah. Baik, begitu. Nah, alhamdulillah ya, kita nggak terasa sudah 1 jam. Ya mungkin ini dulu, nanti yang belum terjawab pertanyaannya bisa diskusikan di grup. Insya Allah kita akan mulai. Ya, Ana ingatkan atau Ana nasihatkan bagi yang belum pernah ikut sama sekali, silakan merujuk ke channel YouTube kami untuk mendengarkan. Kita masih ada punya waktu sekitar 3 pekan ya, lebih. Jadi ada tergambar dulu. Dan di YouTube kami itu ada syarah ringkas Tuhfatul Atfal, penjelasan itu ringkas sekali, minimalnya bisa ada gambaran, oh ini membahas ini itu. Begitu juga dengan Mulazamah Jazariyah, ya itu juga penjelasan ringkas. Semuanya penjelasan ringkas untuk pemula, konsumsi untuk pemula. Silahkan untuk yang belum pernah sama sekali, silahkan merujuk ke channel YouTube kami untuk didengerin lah, nyicil gitu. Biar ada gambaran. Baik, cukup dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan. Pertanyaan yang belum terjawab nanti kita teruskan di grup WA. Insyaallah taala. Naktafi bihadas subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.